Oke, selamat datang di Taktik Kripto. Nah, membahas koin dengan simpel dan mudah dimengerti. Untuk kali ini, saya coba menjelaskan istilah yang sering digunakan di dunia kripto. Nah, untuk istilah-istilah ini saya nggak membahas semuanya ya. Kalau semuanya ya mungkin ada seratusan, dan mungkin saya akan menjelaskan beberapa istilah yang sering digunakan sehari-hari. Nah, dan yang pertama kita coba jelaskan ini, di sini ada CL atau cutlass ya, dimana orang atau pelaku kripto menjual koinnya dengan harga murah. Misalnya contohnya seperti ini, kita membeli dengan harga 100.000. Nah, tiba-tiba nih harga koinnya turun nih, jadi menjadi 80.000. Akhirnya dia jual, itulah dimaksud cutlass. Dia menjual dengan rugi gitu. Nah, sedangkan TP itu atau take profit kebalikan dari cutlass gitu. Jadi kita mengambil keuntungan. Nah, setelah membeli dengan harga 100.000, tiba-tiba ini harga koinnya naik nih ke 500.000 atau 600.000. Nah, dan biasanya itu hal yang dilakukan mengambil profit. Biasanya disisakan 20% dari jumlah koin. Mungkin itu penjelasan dari cutlass dan take profit. Sedangkan DAM atau dip itu adalah di mana harga koin atau harga wallet itu turun gitu ya. Jadi dari harga 100.000 tiba-tiba turun ke 50.000, 25.000. Nah, intinya harga koin turun. Nah, sebaliknya dengan pump itu harga koin naik. Ya saat kita beli dari harga 25.000 tiba-tiba naik ke 250.000 seperti itu ya. Nah, dan ini selalu dibahas setiap di coin micin gitu. Jadi kapan dam, kapan pump? Jadi itulah tadi jawabannya. Nah, sedangkan food atau fooder ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang menjelekkan suatu produk ya. Nah, kalau di coin micin atau koin kripto biasanya mereka menjelek-jelekan atau memberikan berita yang kurang baik gitu ya untuk produk tersebut atau koin tersebut. Sebaliknya FOMO ini ya mempromosikan suatu produk atau koin yang tanpa memikirkan gitu loh apa sih yang akan terjadi selanjutnya gitu loh. Tahunya mereka ya promosi-promosi, promosikan kepada orang lain biar orang lain ini membeli gitu loh, dengan contoh misalnya menunjukkan harga yang tiba-tiba naik, terus banyaknya transaksi dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya ada ATH. Ini ATH ini kepanjangannya itu all time high gitu. Jadi misalnya suatu koin atau token gitu, dia nilai tertingginya yang pernah dia raih gitu. Jadi itu namanya ATH. Dan sebaliknya dengan ATL, all time low, itu nilai terendahnya suatu koin itu selama koin itu ada gitu. Terus bukan selama koin itu ada, bisa juga di 24 jam gitu loh. Ini ATH dan ATL. Dan tokenomic. Nah, yang ini yang harus kita pahami. Tokenomic ini menurut saya sih semua token dan beberapa token ada yang ada tokenomic dan ada yang enggak kayaknya deh. Tapi untuk di coin micin itu tokenomic biasanya kebanyakan token ada tokenomicnya ya. Tokenomic ini seperti jumlah persenan burn-nya, jumlah persenan reflect-nya, dan sejenis impact yang terjadi di satu koin itu gitu. Nah, ini tadi yang biasanya ada di tokenomic itu ada burn ini. Jadi burn ini suatu token dibakar. Ya, burn kalau di Indonesia kan mungkin dibakar ya. Jadi burn itu dihilangkan atau dibakar. Jadi token itu udah nggak ada gitu loh. Jadi memang apalagi di coin micin istilah burn ini sangat sering ya didengar atau dilihat. Jadi setiap transaksi biasanya dari tokenomic ada burn-nya. Jadi setiap transaksi di burn berapa persen dan itu akan hilang untuk mengurangi supply. Saat supply berkurang, maka biasanya harga akan naik gitu, seperti itu. Dan semakin langka, karena koinnya semakin langka ya harga naik ya, seperti itu. Supply. Supply ini jumlah token atau koin yang disediakan, atau token itu cuma ada segitu gitu loh. Jadi misalnya 1T. Jadi kalau setiap pembelian maka supply itu pembelian itu diambil dari supply, seperti itu. Dan LP, likuiditas produk ini, jadi setiap
token itu memiliki LP. Jadi harga token itu dilihat dari ini, likuiditas. Karena banyaknya likuiditas itu akan bertambah seraya semakin banyaknya holder dan semakin banyaknya burn dan semakin sedikitnya token ini, maka likuiditas akan bertambah gitu loh. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya, karena kita ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu, seperti itu. Wallet ini adalah kalau di bahasa simpelnya itu yang mudah dipahami adalah dompet virtual gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru mau masuk ke kripto, ya memang harus memiliki wallet karena itu dompet Anda gitu, dompet pribadi yang dijamin. Terus ada wallet apps. Itu wallet apps ini banyak sebenarnya untuk melakukan transaksi dengan via web gitu, dengan via website. Nah, saya kembali ke wallet lagi. Wallet ini ada banyak. Misalnya ada Trust Wallet dan dia ada di app gitu, ada SafePal dan MetaMask gitu. Dan yang bisa digunakan di Android yang sering digunakan orang ya Trust Wallet. Dan kalau di PC biasanya MetaMask. Seperti itu. Tergantung selera sih ya. SC Smart Contract. Smart Contract ini adalah alamat suatu token atau koin. Jadi semua koin itu memiliki alamat. Saat Anda melakukan transaksi, Anda membutuhkan SC ini. Nah, sama seperti Anda sendiri, Anda juga memiliki smart contract sendiri atau alamat Anda sendiri. Nah, yang itulah yang ada di wallet itu tadi gitu kan. Nah, di APPS nih yang baru saya paham tadi, yang baru saya jelaskan tadi, di APPS ini yang sering dicari saat orang membeli token. Biasanya seperti itu. Misal token micin, jadi beberapa token itu memiliki alamat web untuk melakukan swap. Nah, biasanya dilakukan di APPS ini gitu. Jadi misalnya Trust Wallet memiliki di APPS yang di dalamnya saat melakukan transaksi atau pembelian BSC itu biasanya di PCS itu, PancakeSwap. Dengan supply ini kayaknya tadi sudah ya, kayaknya double nih. Kita lanjut dulu. Listing ini biasanya jadi bahasa hangat kalau di Coinmicin ya, karena selalu bertanya kapan listing ini banyak. Ada listing di auditing ya, terus ada di listing di cek, ada listing di exchange banyak. Jadi suatu koin akan kelihatan menarik apabila dia sudah listing ya, setidaknya minimal di CMC dan CG ya. Seal ini kalau di bahasa simpelnya yang mudah dipahami mempromosikan gitu ya. Jadi seal ini kita mempromosikan suatu produk. Nah, di sini koin atau wallet gitu dengan kriterianya tersendiri, misal kelebihannya apa dan lain-lain seperti itu. Dan setelah melakukan seal biasanya akan terjadi hype ini di mana koin itu tiba-tiba viral, bahasanya ya, tiba-tiba viral dan banyak dikenal sama orang dan banyak yang beli gitu ya. Atau wale biasanya kalau bahasa kampung ini wale gitu. Paus ini ditujukan atau digunakan untuk orang-orang yang memiliki aset banyak. Istilahnya kalau dibilang bahasa gampangnya sultan ya. Jadi si whale ini dibilang paus karena dia sekali makan ini banyak gitu kan. Sekali beli itu dia banyak, tapi sekali keluar mah harga juga berubah drastis seperti itu kalau di Coinmicin ya. Chart ini dimana sebagai alat untuk kita melihat secara live atau secara langsung harga suatu koin atau token itu sendiri. Jadi banyak, misalnya ada chart, ada DEX tool, banyak lah pokoknya, Guru. Terus AMA, Axiom Knitting ini biasanya selalu dilakukan oleh koin-koin micin di grup Telegram biasanya atau Discord gitu kan. Jadi semua holder atau pembeli bisa bertanya langsung pada developernya itu tentang pertanyaan gimana projectnya, progres dan lain-lain, apa sih gimana kedepannya, apa solusi ini dan apa kendala seperti itu. Vote. Nah, vote ini yang selalu Anda temukan pasti kalau masuk ke grup Telegramnya suatu koinnya atau wallet ini, wallet micin. Di mana-mana setiap hari kita harus ngevote untuk membantu perkembangan suatu wallet itu atau koin itu ya. Saya kira tadi masih ada lagi, ternyata cuma segitu ya. Karena kalau dilanjut lagi ada banyak gitu, seperti scalper gitu. Scalper itu orang yang melakukan jual beli ya, saat profit ngambil, profit saat turun beli lagi, dan dia lakukan hal itu terus menerus sampai menghasilkan untung yang banyak. Tapi kalau saran saya, jadilah strong holder ya. Jadi dimana-mana holder istilahnya winner gitu.
Oke, jadi apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan tolong dimaafkan. Nah, bila ini masih kurang dan teman-teman punya istilah-istilah yang lain, silakan tulis di komen. Oke, sampai sekian dan terima kasih. Bye bye.